Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang untuk Bapak dosen dan teman-temanku sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa berdiskusi pada siang hari ini walaupun secara daring. Serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di hari akhir. Pada siang hari ini kita akan mengangkat topik tentang ijma dan qiyas, yaitu usul fikihnya. Sebelumnya kita akan memperkenalkan anggota kelompok kita terlebih dahulu. Kelompok kita yang pertama adalah Anissa Fajar Pembayun dengan NIM 2120007. Yang kedua ada Ahmad Hakim dengan NIM 2120009. Yang ketiga ada Khotimatul Husna dengan NIM 2120011. Dan yang keempat ada Fika Muzaroh dengan NIM dengan NIM 2120015. Saya Ahmad Hakim sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi pada kali ini. Adapun sesi diskusi pada kita siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat feedback, dan yang kelima penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita memasuki sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita bersama-sama untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki penyampaian materi. Silahkan teman-teman untuk mempelajari materi yang telah kami bagikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan pada sesi tanya jawab. Sebelumnya mohon maaf bagi yang tidak mematuhi arahan moderator. Pertanyaannya maupun sanggahannya dari pihak terkait tidak akan kami rekap ke dalam rekapan. Silahkan teman-teman untuk menyimak PowerPoint dan makalah yang sudah kami buat. Saya Khotimatul Husna, NIM 2120011 akan memaparkan materi tentang ijma. 1. Pengertian ijma dan rukun ijma. Ijma menurut bahasa ialah mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta meyakininya. Sedangkan ijma menurut istilah ialah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atas sesuatu hukum syarah. Rukun ijma. Yang pertama, mujtahid berjumlah lebih dari satu orang. Yang kedua, kesepakatan ulama atas suatu hukum itu dapat direalisasikan. Yang kedua, adanya kesepakatan semua mujtahid atas suatu hukum syar'i tanpa memandang negeri, kebangsaan, atau kelompoknya. Artinya, jika terdapat kesepakatan ulama Mekah saja, Irak saja, atau yang lainnya, itu tidak bisa disebut dengan ijma. Yang keempat, kesepakatan tersebut diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya secara jelas dan transparan. Dan yang kelima, sandaran hukum ijma adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. 2. Dasar hukum ijma. Ulama usul fikih sepakat bahwa ijma adalah sah digunakan sebagai landasan hukum. Hal ini didasarkan pada surat An-Nisa ayat 115 yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasulullah SAW sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang mukmin, kami berikan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ayat tersebut memberikan peringatan dan ancaman terhadap golongan yang menentang Rasulullah SAW dan mengikuti jalannya bukan jalan orang yang mukmin. Perkenalkan, nama saya Fika Muzaroh, NIM 2120015. Macam-macam ijma, ada dua. Yang pertama, al-ijma al-sari. Yang kedua, al-ijma al-sukuti. Al-ijma al-sari yaitu suatu ijma di mana para ahli ijtihad mengeluarkan pendapatnya, baik dalam lisan maupun tulisan, yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain di masanya.
Al-ijma' al-sukuti yaitu ijma' di mana para ahli ijtihad diam, tidak mengatakan pendapatnya, dan diam di sini dianggap menyetujui. Adapun ijma' yang lainnya yaitu seperti ijma' salabi, yaitu kesepakatan semua ulama sahabat dalam suatu masalah pada masa tertentu. Ijma' ulama Madinah yaitu kesepakatan para ulama Madinah pada masa tertentu. Ijma' ulama Kufah yaitu kesepakatan ulama-ulama Kufah tentang suatu masalah. Ijma' Khulafaur Rasyidin yaitu kesepakatan Khalifah 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan yang terakhir ijma' Ahlu Bait yaitu kesepakatan keluarga Nabi dalam suatu masalah. Syarat terjadinya ijma' yang pertama adanya kesepakatan, yang kedua para mujtahid, yang ketiga setelah wafatnya Rasulullah, yang keempat dalam suatu masa tertentu. Ijma' yang bersifat khusus yaitu 1. Ijma' sahabat, 2. Ijma' khalifah yang 4, 3. Ijma' Abu Bakar dan Umar, 4. Ijma' Kufah dan Basrah, 5. Ijma' itrah atau golongan Syiah. Qiyas, pengertian qiyas dan rukun qiyas. Kata qiyas berasal dari akar kata koso yakisu kiasan. Makna qiyas secara sederhana adalah pengukuran. Rukun qiyas yang pertama as atau dasar pokok. Adapun yang dimaksud dengan asal adalah sesuatu yang telah ditentukan ketentuannya hukum berdasarkan nas, baik nas tersebut berupa Al-Quran maupun sunnah. Yang ketiga al-far'u atau cabang. Al-far'u adalah masalah yang hendak dikiaskan yang tidak ada ketentuan nas yang menetapkan hukumnya. Yang ketiga yaitu hukum asal. Hukum asal adalah hukum syara' yang dapat pada asal yang hendak ditetapkan pada far'u dengan jalan kias. Yang keempat adalah ilat. Ilat ialah sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum. Dalam kasus khamar di atas, ilatnya adalah memabukkan. Selanjutnya saya Anissa Fajar Pembayun akan menjelaskan mengenai syarat, macam-macam kias dan urgensi ijma' dan kias. Yang pertama, syarat kias. Syarat kias antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah hukum asalnya tidak berubah-ubah atau belum dinasahkan, artinya hukum yang tetap berlaku. Kemudian yang kedua, asal serta hukumnya sudah ada ketentuannya menurut agama, artinya sudah ada menurut ketegasan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, hendaklah hukum yang berlaku pada asal berlaku pula pada kias, artinya hukum asal itu dapat diberlakukan pada kias. Yang keempat, tidak boleh hukum furu atau cabang terdahulu dari hukum asal, karena untuk menetapkan hukum berdasarkan kepada ilatnya atau kepada sebabnya. Yang kelima, hendaklah sama ilat yang ada pada furu dengan ilat yang ada pada asal. Yang keenam, hukum yang ada pada furu hendaklah sama hukum yang ada pada asal, artinya tidak boleh hukum furu menyalahi hukum asal. Dan yang ketujuh, tiap-tiap ada ilat pasti ada hukum, dan tidak ada ilat maka tidak ada hukum. Artinya ilat itu selalu ada. Dan yang terakhir, tidak boleh ilat itu bertentangan menurut ketentuan-ketentuan agama. Artinya tidak boleh menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, macam-macam kias. Kias dibagi menjadi 3. Yang pertama, kias aula, yaitu kias yang ilatnya terdapat pada far'u cabang lebih utama daripada ilat yang ada pada asal. Misalnya, mengkiaskan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum mengatakan yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23. Yang kedua, kias musawi, yaitu kias yang dimana ilat antara yang ada di cabang sama bobotnya dengan ilat yang ada pada asal. Dan yang ketiga, kias al-adna, yaitu kias di mana ilatnya yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang terdapat dalam asal. Dan yang terakhir adalah urgensi ijma' dan kias dalam hukum Islam. Dengan mempelajari ijma' dan kias, maka kita akan memperoleh manfaat berupa: yang pertama,
Setiap permasalahan baru yang dihadapi setiap umat dapat diketahui hukumnya, sehingga hukum Islam selalu berkembang serta sanggup menjawab tantangan. Yang kedua, dapat menyesuaikan hukum dengan berdasarkan perubahan zaman, waktu, dan keadaan. Yang ketiga, menetapkan fatwa terhadap masalah-masalah yang tidak terkait dengan halal atau haram. Dan yang terakhir, dapat membantu umat Islam dalam menghadapi setiap masalah yang belum ada hukumnya secara Islam.